bukanlah menunggu badai pada saat reda, tapi hidup adalah bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Saya Abdi Suardin, Tri Diamond God Lion, Tiansi Indonesia. Nah, saya bukan hanya memutuskan untuk bergabung di usaha ini, tapi saya memutuskan untuk komitmen 100% untuk serius menjalankan bisnis ini. Karena menurut saya, kalau kita mau serius, kita akan dapatkan hasil yang serius. Komitmen itu 0 atau 100%. Tidak sama sekali, atau serius sama sekali, atau serius sekali menjalankan usaha ini. Dan saya memilih untuk sangat serius menjalankan usaha ini. Nah, Bapak Ibu, di awal waktu setelah saya tertarik usaha ini dan saya menjalankan usaha ini, impian saya nggak muluk-muluk seperti sekarang gitu ya. Apa yang saya dapatkan sekarang itu memang sampai saya rahmat Allah yang Allah kasih ke saya itu melebihi daripada apa yang saya bayangkan. Saya tidak pernah terpikirkan mempunyai kehidupan seperti sekarang ini. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah bagaimana saya bisa punya kendaraan bermotor, bagaimana saya bisa punya income per bulan itu 1 juta saja 1 bulan. Ya, karena untuk bayar uang kuliah pada saat itu. Nah, tapi seiring perjalanannya waktu, saya serius, saya lihat step by step, ya tangga demi tangga saya naikin, alhamdulillah saya berada dalam posisi sekarang ini. Nah, mungkin slide saya mungkin bisa dibuka, Pak. Nah, ini saya waktu pertama kali bergabung, Bapak Ibu sekalian. Ini saya waktu pertama kali bergabung, saya berfoto dengan Pak Luis Tendean. Kebetulan pada saat itu saya baru new bintang 5. Saya ingat sekali pada saat itu mentor saya ngomong, kalau kamu bisa menjadi tahap 5, kamu akan makan siang bareng penerima yachts dan penerima plan dari Bandung. Itu Bapak Luis Tendean. Saya kejar habis-habisan, Bapak Ibu. Saya kejar habis-habisan, akhirnya alhamdulillah saya bisa berfoto. Dan foto ini ikonik banget ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena foto inilah yang memperlihatkan sisi lain gitu ya. Yang orang lihat sekarang, Abdi Suardin penerima All Reward Achiever. Abdi Suardin punya apa yang orang impikan, Abdi Suardin punya. Tapi orang tidak pernah melihat 99%-nya Abdi Suardin memulai dari awal sampai sekarang. Maksudnya adalah, maksud foto ini saya tampilkan adalah Bapak Ibu, semuanya berawal dari hal-hal kecil. 1.000 mil langkah di depan itu berawal dari 1 langkah pertama. Jadi percuma Anda punya impian besar, percuma Anda punya visi besar, tapi Anda tidak mendorong diri Anda untuk mulai melangkah. Selalu ada langkah pertama dari langkah-langkah besar. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di usaha ini. Saya serius menjalankan usaha ini. Saya ini berfoto sama Pak Luis Tendean, Bapak Ibu ya. Ini kalau Anda penyakit jantung atau Anda sering mual-mual, Anda jangan terlalu pandang foto ini Bapak Ibu sekalian. Karena nanti Anda bisa muntah-muntah, bahkan Anda bisa kesurupan Bapak Ibu. Ya, maksud saya adalah itulah 16 tahun saya. Jadi sebuah langkah besar itu berawal dari langkah-langkah kecil yang terselesaikan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya melangkah terus ya, saya terus melangkah seperti tadi saya bilang. Dulunya saya cuma punya impian, saya cuma pengen punya kendaraan bermotor. Saya cuma pengen naik motor Bapak Ibu ya, karena kemana-mana itu jalan kaki gitu ya. Kalau bahasa Indianya itu walking on the street. Melalui step by step Bapak Ibu sekalian ya, dan ini impian terkecil saya pada saat itu Bapak Ibu semua. Saya bisa punya kendaraan bermotor. Perjuangan terus berlanjut Bapak Ibu, dan akhirnya pada tahun 2006 alhamdulillah robbil alamin, saya dari 40 Mercy yang dibagikan oleh perusahaan Tiansi Internasional, saya menerima 1 Mercy Bapak Ibu semua. Itu pada saat itu saya 230 Sport saya terima secara gratis dari perusahaan Bapak Ibu semua. Dan pada saat itu ini foto saya waktu saya wisuda, saya juga Tiansi, saya juga wisuda di perguruan tinggi saya Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah kalau Anda jalankan memang betul-betul secara serius gitu ya. Ada yang bilang umpamanya bisnis ini harus full time. Nggak harus full time, tapi full heart. Ya, beda full time sama full heart. Kalau Anda di sela-sela pekerjaan Anda, di sela kuliah Anda, terus Anda serius menjalankan usaha ini, insya Allah semua akan berbarengan dengan sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya berjuang terus Bapak Ibu, akhirnya pada tahun 2010 saya dinobatkan sebagai penerima cash reward yachts ya.
Dan pada saat itu yang dibagi 9, saya terima 1, Bapak Ibu. Berjuang terus Bapak Ibu sekalian. Terus pada tahun 2014 akhirnya saya bisa menerima cash reward plan saya. Dan bersyukurnya lagi pada saat saya terima cash reward plan itu, istri saya pun menerima cash reward mobil niaga Bapak Ibu. Kebetulan pada saat itu kita ambil HRV. Nah, perjuangan terus berlanjut Bapak Ibu. 1 tahun kemudian Bapak Ibu akhirnya alhamdulillahirabbil alamin saya dinobatkan sebagai salah satu dari 2 penerima villa cash reward villa yang ada di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu sekalian, saya terima villanya itu tidak sendiri, tapi saya terima villanya itu bersama dengan mentor saya Bapak Ibu sekalian. Mentor saya ini kalau saya mau cerita Bapak Ibu, kita SMA-nya bareng. Kita merantau ke Jogjanya bareng, kita ngekosnya sama-sama, ya 1 kamar mandi dan 1 makanan, semuanya kita ngekosnya sama-sama. Kita kuliahnya di tempat yang bareng juga Bapak Ibu. Pada saat kita wisuda terima mobil Mercy, kita sama-sama 1 panggung. Dan alhamdulillahnya Allah luar biasa, memang pada saat itu tahun 2000, pada saat kita terima villa itu kita terimanya bareng-bareng Bapak Ibu. Jadi kita wisuda villanya juga bareng-bareng. Berawal dari orang yang biasa-biasa saja bareng-bareng, dan akhirnya kita pun bisa menyelesaikan bisnis ini sampai tuntas Bapak Ibu. Maksudnya bisnis ini tuh bisa Anda tawarkan pada orang yang terdekat Anda kok. Ya, kalau bisnis ini penipuan, ngapain Anda kita tawarkan sama orang-orang terdekat? Kita tawarkan saja sama orang-orang yang lain. Karena bisnis ini real, bisnis ini nyata, bisnis ini penuh dengan penghargaan dan semuanya, jadi kita tawarkan kepada orang-orang yang terdekat. Nah Bapak Ibu, selain penghargaan-penghargaan di Tiansi, saya juga sudah jalan-jalan ke sekitar 40 negara lebih yang ada di Indonesia, yang ada di dunia Bapak Ibu semua. Saya udah jalan-jalan kemana Bapak Ibu, pokoknya semuanya. 1 tahun itu karena kita juga mendapatkan penghargaan perjalanan luar negeri free trip dari Tiansi juga, dari One Vision juga. Jadi 1 tahun itu bisa 2-3 kali Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu semua, bagi teman-teman yang di Facebooknya atau di Instagramnya di situ hobi traveling dan semuanya, bisnis ini cocok untuk Anda. Bisnis ini sangat layak untuk Anda kerjakan. Pada saat Anda mendapatkan free tripnya, Anda bisa jalan-jalan kemanapun yang Anda mau. Nah Bapak Ibu sekalian, ini foto saya yang 100% saya dapatkan dari Tiansi Bapak Ibu semua. Ya, jadi ini foto mobil saya, ini foto rumah saya Bapak Ibu semua. Ini 100% yang saya dapatkan dari Tiansi Bapak Ibu semua. Semua ya saya dapatkan dari Tiansi. Saya alhamdulillah punya ini Mercy kedua saya Bapak Ibu. Mercy pertama Anda sudah lihat, Mercy hitam. Ini Mercy putih Bapak Ibu. Saya juga punya Alphard yang saya beli tahun 2019, top tipe Transformer ya, tipe J Bapak Ibu semuanya. Nah, susahnya kami ini Bapak Ibu, pada saat kami bicara, kita belum punya bukti, apa orang lain bilang? Mana buktinya? Tunjukin dong buktinya. Pada saat kita udah punya bukti, pada saat kita tunjukkan sama orang, apa kata orang? Iya, ini sombong ini. Kan bingung Bapak Ibu semua, kita bingung mau makan apa seperti itu. Nah, jadi ini bagi Anda yang menjalankan bisnis ini aja gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Anda bisa mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Saya ini cuman anaknya seorang pegawai negeri Bapak Ibu, tamatan SMA. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, dengan kehidupan, dengan mengambil keputusan, dengan 1 detik saya mengambil keputusan, 16 tahun hidup saya berubah. 7 tahun belakangan ini saya seperti living in miracle Bapak Ibu. Saya seperti hidup saya tidak masuk akal gitu loh dengan kehidupan saya sekarang Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu tadi sekilas mengenai perjalanan saya, tentang perjalanan saya yang berada di Tiansi, yang saya cuma bisa jelaskan sekitar kurang lebih sekitar ya 5 menit 10 menit tadi, tidak sampai Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bercerita mengenai perjuangannya, prosesnya, ayo kita ngopi-ngopi bareng lah ya. Saya akan cerita sampai tuntas Bapak Ibu, tapi tidak butuh waktu cuma 1 hari, 2 hari, tapi kita butuh waktu 7 hari 7 malam untuk cerita proses. Kenapa? Karena hasil yang Anda lihat, yang saya cerita cuma sekitar 10 menit tadi, itu ada proses yang sangat panjang untuk dilalui Bapak Ibu. Banyak sekali proses yang saya bisa lalui. Nah Bapak Ibu, kita sekarang memasuki era new normal Bapak Ibu. Era new normal itu adalah kita memulai kebiasaan baru setelah kita dikarantina kurang lebih
2 bulan atau 3 bulan gitu loh Bapak Ibu. Dan kita masuk ke era new normal ini. Ada 2 tipikal orang pada saat memasuki era new normal. Tipikal pertama, orang yang biasa-biasa saja menghadapi new normal. Ya, pikir karena waktu masa karantina kemarin dia makan tidur drama Korea nonton prank, makan tidur drama Korea nonton prank, makan tidur drama Korea nonton prank. Begitu terus kehidupannya Bapak Ibu sekalian, sehingga pada saat menghadapi new normal dia biasa-biasa saja. Tapi ada tipikal kedua, orang yang memang betul-betul menunggu-nunggu mengenai new normal ini. Kenapa? Karena pada saat masa karantina kemarin dia beradaptasi. Dia mampu belajar hal-hal baru Bapak Ibu sekalian. Dia menemukan hal-hal baru, menemukan peluang-peluang baru yang ada di hidup dia, sehingga pada saat new normal ini, walaupun kondisinya mungkin lagi di PHK, walaupun kondisinya lagi putus kuliah karena orang tuanya berhenti kerja, dia tetap semangat. Kenapa? Karena dia menemukan hal-hal yang baru Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, pertemuan live streaming ini bukan untuk saya. Live streaming ini tepatnya untuk Anda semua Bapak Ibu. Anda orang terpilih untuk menyaksikan live streaming ini bahkan sampai selesai. Ribuan, bahkan puluhan ribu link kita bagikan ke orang-orang untuk menyaksikan, dan Anda adalah orang-orang terpilih untuk menyaksikan live streaming ini. Nah Bapak Ibu semuanya, sekarang tergantung dari Anda. Sekarang tergantung dari bagaimana Anda bersikap. Anda bersikap untuk tetap biasa-biasa saja, atau Anda bilang bismillahirrahmanirrahim, kayaknya ini bisnis, kayaknya peluang bisnis ini saya jalanin. Perkara gagal atau berhasil itu urusan nanti, bukan urusan kita, itu urusannya Allah Bapak Ibu. Yang penting kita coba dulu. Kenapa kita tidak mencoba? Sedangkan mencoba itu tidak mengapa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, siapa tahu ini jawabannya dari Allah kepada Anda. Siapa tahu ini jawaban dari Tuhan kepada Anda. Siapa tahu tadi malam Anda berdoa, ya Allah, berikanlah saya jalan untuk supaya saya sukses, ya Allah, saya miskin, ya Allah, dan semua. Terus paginya Anda diserahkan link. Siapa tahu itu perantara. Bagaimana cara Tuhan membantu Anda supaya Anda pun bisa sukses Bapak Ibu. Kita tidak tahu nih, Tuhan membantu kita dengan cara seperti apa Bapak Ibu semua. Jadi Anda tinggal ambil kesempatan ini. Hati-hati dengan pikiran Anda. Hati-hati dengan pikiran Anda. Karena pikiran itu akan mempengaruhi kata-kata. Kata-kata akan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan mempengaruhi karakter atau kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang akan menentukan masa depan Anda positif atau masa depan negatif. Kalau pikiran Anda negatif, ya sudahlah, biasa aja tuh, linknya perusahaannya apa, bisnis apa tuh, segala macam. Ya kata-kata yang keluar pasti akan selalu negatif. Akhirnya tindakan pun jadi negatif, Anda malas-malasan, akhirnya membentuk karakter yang rapuh, mudah putus asa, suka mengeluh. Akhirnya apa? Masa depan, percaya sama saya, dipastikan negatif. Tapi kalau umpamanya Anda melihat peluang ini, Anda bilang, oh saya akan coba ini, bismillah, diarahin sama mentor dan semuanya Bapak Ibu sekalian, akhirnya kata-kata Anda menjadi positif, Anda selalu berdoa, terus tindakan Anda pun positif, Anda bangun pagi, Anda sholat dan semuanya, akhirnya membentuk karakter dan kepribadian yang tangguh. Akhirnya insya Allah masa depan Anda pun menjadi positif juga. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang tergantung dari Anda. Anda mau mengambil kesempatan ini atau tidak? Itu terserah dari Anda. Peluang itu akan jauh di depan mata, akan nampak kelihatan apabila peluang itu sudah jauh di depan mata. Nah Bapak Ibu sekalian, terakhir Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman, bagi Anda semua, member Tiansi, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang menyaksikan acara ini, saya cuma bilang sama Anda, jangan pernah berhenti untuk selalu percaya. Jangan pernah berhenti untuk selalu percaya pada dirimu Bapak Ibu sekalian. Jangan berhenti untuk selalu percaya kalau Anda pun bisa seperti kami. Jangan pernah berhenti percaya kalau Anda pun layak untuk sukses Bapak Ibu. Sekarang Anda dalam hidup ini Anda pengen dikatakan seperti apa Bapak Ibu sekalian? Ketika orang berbicara tentang merek Nike, apa yang ada dalam pikiran Anda? Simple, just do it. Ketika orang berbicara merek Adidas, apa yang ada dalam pikiran Anda? Yes, possible is nothing. Sekarang, ketika orang berbicara tentang Anda, apa yang dipikirkan? Apakah mereka berpikir Anda itu pejuang, atau Anda itu seorang pemenang? Apakah mereka berpikir Anda itu seorang pejuang, atau Anda orang yang hanya dengan segudang alasan? Bapak Ibu, apa yang mereka pandang tentang kita? Bukan tentang kita yang dibangun hanya dalam sekejap. Apa yang orang lain lihat tentang kita? Itu tentunya proses yang sudah lama 3 hari. Dan proses itu tidak tampak
mewujudkan mimpi, semua orang akan meninggalkan Anda. Apakah Anda masih punya komitmen? Saat Anda mengerjakan mimpi, kegagalan demi kegagalan, kerugian demi kerugian, akan setia menemani Anda, Bapak. Apakah Anda masih punya komitmen? Bapak Ibu sekalian, Anda sudah sejauh ini. Anda sudah banyak berkorban, terlalu banyak. Kalau Anda berhenti sekarang, sama aja Anda membiarkan orang-orang yang meremehkan itu, dan Anda kalah. Akhirnya mimpi Anda tinggal mimpi. Anda harus berhenti karena kegagalan sekarang. Tidak ada jenderal besar di dunia ini yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Kenapa mereka dikenal? Bukan soal menang atau kalah, tapi mereka tetap bertempur dan tidak pernah keluar dari arena pertempuran. Bapak Ibu sekalian, sudah terlalu jauh kakimu melangkah. Jangan berpikir itu. Sudah terlalu banyak uang yang Anda investasikan untuk perjuangan ini. Jangan berpikir untuk menyerah. Bapak Ibu, Anda sudah kehilangan terlalu banyak. Kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan teman. Anda sudah kehilangan terlalu banyak untuk sekarang. Tidak usah tangisi kegagalan dan masa lalu. Rasa sakitmu